Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Fauzan. Saya dari penerima Biaya Studi Atas Surabaya. Dan saya sekarang berkuliah di Universitas Airlangga di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari profil seorang etoser, di mana profil seorang etoser itu ada pemuda kontributif, pemimpin, mandiri, unggul, disiplin, berakhlak Islami, dan kontributif. Saya akan menjelaskan salah satu saja karena kalau dijelaskan semuanya akan tidak cukup waktunya. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang seorang pemimpin. Dalam profil itu ada tulisan pemimpin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemimpin. Kenapa saya memilih pemimpin? Karena menjadi seorang pemimpin itu penting sekali bagi saya. Kita kembali ke hal-hal yang mendasar. Apa sih itu seorang pemimpin? Apa itu pemimpin? Jadi karena saya dari bahasa, jadi saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi seorang pemimpin ini mengetuai atau mengepalai suatu rapat atau perkumpulan dan sebagainya, atau juga dia itu menjadi seorang penuntun, seorang yang sambil berjalan juga menuntun orang lain untuk mencapai sebuah tujuan yang dicapai oleh mereka itu. Jadi kalau bisa kita simpulkan, seorang pemimpin ini seorang yang seorang yang memimpin gitu, memimpin orang, yang mengepalai orang juga gitu, instansi atau organisasi atau komunitas dan lain sebagainya. Dia menjadi otak dari suatu organisasi tersebut. Lalu untuk selanjutnya, apakah seorang pemimpin itu perlu gitu? Ya perlu sekali gitu. Karena tanpa seorang leader, seorang pemimpin, tidak ada orang yang menginisiasi gitu. Karena seorang pemimpin ini dia harus punya inisiasi yang baik gitu. Seseorang yang punya inisiasi yang baik, maka perlu pemikiran-pemikiran yang out of the box atau di luar kotak gitu. Pemikiran-pemikiran tersebut itu tidak lepas dari adanya pemikiran yang visioner, pandangannya terbuka gitu. Kalau misalnya kita berpikir bahwa misalnya dalam suatu acara kepanitiaan misalnya, apakah kita harus memikirkan hal-hal yang mendasar seperti sebuah kegiatan-kegiatan dari tiap seksi atau tiap rundown acara itu hanya itu saja? Enggak, karena ada beberapa hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemimpin gitu. Dia perlu melihat blind spot atau titik buta dari misalnya kegiatan panitiaan tersebut. Misalnya dalam satu kegiatan tersebut tiba-tiba hujan, padahal tempat tersebut adalah tempat terbuka gitu, tempat outdoor gitu. Tapi tiba-tiba hujan. Seorang pemimpin harus menginisiasi hal itu. Misalnya kita mengakomodasi tempat di mana tempat tersebut tempat indoor dan itu bisa digunakan secepatnya gitu. Karena acara sudah dimulai dan tiba-tiba hujan gitu. Atau kita cari inisiasi lain, kita cari tempat-tempat lain gitu loh. Jangan sampai seorang pemimpin ini menjadi seorang yang pasif gitu. Itu tadi. Terus yang selanjutnya, apakah kita semua bisa menjadi seorang pemimpin? Menurut saya bisa sekali gitu. Karena menjadi seorang pemimpin itu dimulai dari memimpin dirinya sendiri gitu. Pada awalnya saya pernah ketika mengikuti aspek jurusan, saya mendapatkan pertanyaan begini, apakah kamu menjadi seorang pemimpin? Saya menjadi bertanya-tanya dalam diri saya sendiri, apakah benar saya seorang pemimpin? Tapi dalam benak saya mengatakan bahwa seorang pemimpin ini semua orang sebenarnya punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Semua orang sebenarnya punya hal yang dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Diawali dengan memimpin dirinya sendiri.
Karena dengan memimpin dirinya sendiri, dia menjadi sosok yang sudah tidak bergantung lagi pada orang lain gitu. Sosok yang sudah saklek dan sosok yang sudah istilahnya sudah mandiri gitu, sudah berdiri tegak dan sudah berdikari gitu. Setidaknya dia tidak menggantungkan diri pada orang lain gitu. Dia sudah tahu bagaimana cara untuk mengatasi dirinya, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, bagaimana cara mengatasi kekurangannya, bagaimana cara memaksimalkan kelebihannya, bagaimana cara untuk dan lain sebagainya gitu. Menjadi memimpin dari dirinya sendiri ini perlu diperhatikan lebih lanjut gitu. Setelah kita bisa memahami diri sendiri dan menjadi seorang sosok pemimpin bagi dirinya sendiri, maka kita perlu memperluas sosok pemimpin itu gitu. Sosok pemimpin ini bisa dalam bentuk memimpin dalam struktural, atau bisa dengan cara pemimpin yang tidak langsung gitu, atau mungkin bisa saya katakan seorang pemimpin di balik layar gitu. Yang pertama adalah tentang bagaimana cara kita memimpin itu. Ada orang tipikal yang dia orang yang terlihat sekali bahwa dia menjadi seorang pemimpin yang baik gitu, pemimpin yang terlihat dari tingkat struktural. Misalnya ada beberapa orang yang dia punya karisma yang baik, jadi seorang pemimpin yang baik ketika berada di depan umum atau ketika berkomunikasi dengan orang secara langsung, atau bagaimana cara mengatasi hal tersebut secara langsung gitu. Jadi dia menginginkan adanya menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi, misalnya di BEM gitu. Dia ingin menjadi ketua BEM di satu universitas. Tapi ada orang-orang yang punya cara-cara pemimpin yang tersendiri gitu. Ada dia yang tidak mau menjadi seorang pemimpin karena alasan tertentu, ada yang dia punya peran besar misalnya dalam suatu organisasi atau satu komunitas, tapi dia tidak mau menjadi pemimpin. Dia menjadi sebuah bank, dia menjadi bank saran, atau dia mendapatkan banyak saran dari orang-orang lain, padahal dia bukan pemimpin gitu. Nah itu mungkin dari salah satu cara bagaimana kita melihat beberapa orang, atau bisa jadi teman-teman kita sendiri dari mahasiswa, di mana banyak mahasiswa kita itu yang mungkin malu-malu atau bagaimana itu. Ya dalam hal ini seorang etoser memang perlu menjadi seorang pemimpin gitu. Dia perlu untuk mencoba sendiri bagaimana mereka menjadi seorang pemimpin gitu. Pemimpin dalam ranah struktural misalnya gitu. Misalnya dalam menjadi ketua panitia kegiatan, menjadi ketua suatu struktural organisasi, atau menjadi ketua yang lain-lain gitu. Menjadi seorang pemimpin bagi seorang etoser itu perlu dan penting, karena dengan menjadi seorang pemimpin sebenarnya kita bisa mengetahui diri kita sendiri, bagaimana cara mengakali diri kita sendiri, dan juga bagaimana cara kita untuk menjaring teman-teman, bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang ada pada suatu kegiatan atau organisasi itu. Dan menjadi seorang pemimpin menurut saya menjadi sebuah keuntungan tersendiri lah bagi kita. Apalagi menjadi seorang etoser yang harusnya sudah mengetahui sendiri gitu loh, bagaimana memaknai dan bagaimana merefleksikan bagaimana seorang pemimpin itu ada di diri mereka sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.